Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengantar statistika dari mata kuliah Statistika Ekonomi. Yang pertama, pengertian statistika. Sekumpulan angka untuk menerangkan sesuatu, baik angka yang belum tersusun maupun angka-angka yang sudah tersusun dalam suatu daftar atau grafik. Sekumpulan cara atau aturan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Sekumpulan angka yang menjelaskan sifat-sifat data atau hasil pengamatan. Tujuan dari statistik yaitu untuk menjawab permasalahan dan membuktikan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Definisi statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Komponen-komponen statistik. Yang pertama ada data, yang kedua perlakuan data seperti pengumpulan dan pengolahan, yang ketiga kesimpulan, dan yang keempat angka-angka. Pembagian statistik. Yang pertama, berdasarkan cara pengolahan datanya terbagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi dan induktif. Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Fungsinya yaitu untuk menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Ruang lingkup bahasanya yaitu distribusi frekuensi yang terdiri dari grafik distribusi, ukuran nilai pusat, ukuran dispersi, dan kemencengan dan keruncingan kurva. Yang kedua ada angka indeks. Yang ketiga, deret waktu atau data berkala. Dan yang keempat, korelasi dan regresi sederhana. Statistik inferensi dan statistik induktif. Bagian dari statistik yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang tersedia. Fungsinya yaitu untuk meramalkan dan mengontrol keadaan atau kejadian. Ruang lingkup bahasanya terdiri dari profitabilitas atau teori kesimpulan. Kedua, distribusi teoritis. Yang ketiga, sampling dan distribusi sampling. Yang keempat, pendugaan populasi atau teori populasi. Yang kelima, uji hipotesis. Yang keenam, analisis korelasi dan uji signifikan. Yang ketujuh, analisis regresi untuk peramalan. Statistik berdasarkan ruang lingkup penggunanya terbagi menjadi 6, yaitu statistik sosial, statistik pendidikan, statistik ekonomi, statistik perusahaan, statistik pertanian, dan yang terakhir statistik kesehatan. Statistik berdasarkan bentuk parameternya. Yang pertama ada statistik parametrik, yaitu bagian statistik yang parameter dan populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu seperti distribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Kedua, statistik non-parametrik, yaitu bagian statistik
yang parameter dan populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variannya tidak perlu homogen. Peranan statistik yaitu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya angka-angka kenakalan remaja, tingkat biaya hidup, dan tingkat kecelakaan lalu lintas. Kedua, ada dalam penelitian ilmiah. Dan yang ketiga, dalam ilmu pengetahuan. Perlunya statistik yaitu untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel, membuat rencana dan ramalan, mengatasi berbagai perubahan, membuat keputusan yang lebih baik. Fungsi statistik yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, untuk bank data. Yang kedua, alat quality control. Yang ketiga, alat analisis. Yang keempat, pemecahan masalah dan pembuat keputusan. Metodologi statistik. Pemecahan masalah secara statistik yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, identifikasi masalah, merupakan tahap awal atau tahap perencanaan. Pada tahap ini, masalah atau persoalan yang ada dapat dipahami atau didefinisikan secara singkat dan tepat. Misalnya, sifat permasalahan, luas permasalahan, dampak situasi, dan lain-lain. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data terbagi menjadi 2, jadi 4, yaitu data internal, data yang bersangkutan langsung dengan permasalahan. Kedua, data eksternal, yaitu data yang hanya mendukung permasalahan. Data internal dan data eksternal dikumpulkan melalui data-data yang tersedia, yang diperoleh untuk dikumpulkan melalui sumber yang telah ada. Keempat, data-data asli, data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Sifat-sifat data terbagi menjadi 5, yaitu akurasi, up-to-date, komprehensif, relevan, dan memiliki kesalahan baku kecil. Klasifikasi data. Pada tahap klasifikasi data, data yang sudah ada dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian dan diidentifikasi berdasarkan kemiripan atau kesamaan sifat. Kemudian disusun dalam kelompok-kelompok. Salah satu metode pengklasifikasikan data yang sering digunakan adalah metode coding. Penyajian data. Data yang telah diklasifikasikan, disajikan, atau ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Analisis data. Diinterpretasikan hasil dari tahap sebelumnya dan merupakan tahap akhir sebelum penarikan kesimpulan. Konsep-konsep data. Yang pertama, ada populasi. Populasi adalah keseluruhan nilai yang mungkin hasil pengukuran atau perhitungan, kualitatif maupun kuantitatif, mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpul yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Yang kedua, ada sampel. Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut. Yang ketiga, variabel diskrit. Variabel yang selalu memiliki nilai bulat dalam bilangan asli, tidak terbentuk pecahan, atau variabel yang tidak mengambil seluruh nilai dalam sebuah interval. Data yang dinyatakan dalam bentuk variabel diskrit disebut data diskrit. Keempat, variabel kontinu. Variabel yang memiliki nilai sembarang, baik berupa nilai bulat maupun pecahan.
di antara dua nilai tertentu atau variabel yang mengambil seluruh nilai dalam suatu interval. Yang kelima, pembulatan data. Pembulatan biasanya dilakukan ke arah bilangan terdekat. Pembulatan ke bawah dilakukan pada bilangan sampai dengan 5, selebihnya dibulatkan ke atas. Notasi sigma. Notasi yang digunakan untuk menyatakan penjumlahan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.